pertemuan kelima hari ini, yaitu penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi potensi maritim dan agrikultur di Indonesia dan mengidentifikasi strategi pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Untuk mendukung perdagangan di Indonesia, itu perlu dikembangkan sektor yang potensial untuk mendukung perdagangan. Jadi sektor yang potensial itu biasanya kemudian menghasilkan komoditas perdagangan. Di Indonesia ada dua sektor yang sangat potensial untuk mendukung perdagangan, yaitu sektor maritim dan sektor agrikultur. Jadi kedua sektor tersebut merupakan penguatan ekonomi yang ada di Indonesia atau kekuatan ekonomi yang sangat potensial yang ada di Indonesia, yaitu ekonomi maritim dan agrikultur. Nah, kita bahas dulu tentang ekonomi maritim. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia itu dikenal sebagai poros maritim dunia karena selain memiliki wilayah laut yang sangat luas, posisi Indonesia yang sangat strategis yaitu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga Indonesia dikenal sebagai jalur perdagangan maritim dunia. Nah, sekarang apa yang dimaksud ekonomi maritim? Apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Kalau ekonomi maritim itu merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat menggunakan sumber daya alam. Jadi kalau ekonomi kelautan itu cakupan wilayahnya lebih kecil. Ya. Jadi ekonomi kelautan itu bagian dari ekonomi maritim. Potensi ekonomi maritim di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di titik persimpangan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah Indonesia yang 75%-nya berupa perairan atau lautan menjadikan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari FAO, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Selain itu, potensi ekonomi maritim Indonesia itu juga terkenal di bidang pariwisatanya. Di antaranya ada Taman Laut Bunaken yang ada di Sulawesi Utara, kemudian ada Wakatobi yang ada di Sulawesi Selatan, Labuan Bajo yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan Raja Ampat yang ada di Provinsi Papua Barat. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, jadi kondisi ekonomi maritim di Indonesia untuk sektor pelayarannya, jadi di sektor pelayaran, jadi daya saing dan pangsa muatan armada kapal itu masih sangat rendah. Kemudian industri galangan kapal masih belum berkembang. Kemudian pelabuhan hanya berperan sebagai cabang dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Jadi pelabuhan di Indonesia itu belum menjadi pelabuhan utama. Kemudian yang keempat, ada daya saing sumber daya manusia di Indonesia ini masih rendah karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kemudian kondisi di bidang
atau di sektor perikanan. Potensi sektor perikanan di Indonesia itu sangatlah besar, dan seharusnya sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional itu masih rendah. Tambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Untuk kondisi di sektor pariwisata bahari, potensi sektor pariwisata bahari di Indonesia itu belum dikembangkan secara optimal. Nah, jika pariwisata di Indonesia itu bisa dikembangkan secara optimal, maka banyak memiliki dampak positif. Di antaranya, yang pertama, dapat menyerap tenaga kerja, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatnya devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Kemudian, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, perubahan paradigma pembangunan nasional, yaitu dari pembangunan berbasis daratan atau land-based development menjadi pembangunan berbasis kelautan, ocean-based development. Kemudian yang kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, penambahan logistik, dan pengembangan industri perkapalan. Kemudian yang ketiga, menyambut ASEAN Connectivity. Untuk menyambut itu, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar, yaitu di Belawan, Sumatera Utara, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Kemudian yang keempat, menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak, karena regulasi tiap negara ASEAN berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Nah, sekarang kita beralih ke penguatan agrikultur di Indonesia. Apa sih ekonomi agrikultur itu? Jadi, ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Bagaimana potensi agrikultur di Indonesia? Jadi, Indonesia itu merupakan negara tropis, ya, sehingga memiliki potensi pertanian yang sebenarnya sangat baik atau sangat potensial. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Bagaimana peran agrikultur di Indonesia? Agrikultur di Indonesia itu berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor hasil pertanian. Bangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi untuk pendapatan nasional. Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama, skala usaha pertanian relatif kecil. Kedua, modal terbatas. Ketiga, teknologi masih sederhana. Kemudian sangat dipengaruhi oleh musim. Kemudian yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga.
Kemudian yang keenam, akses terhadap kredit dan pasar rendah. Yang ketujuh, pasar sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga merugikan petani. Kemudian 8, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti dibangun gedung-gedung, perkantoran dan sebagainya. Kemudian yang 9, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Nah, karena hambatan-hambatan inilah sehingga sektor agrikultur belum berkembang secara maksimal di Indonesia. Kemudian strategi pengembangan ekonomi agrikultur di Indonesia. Yang pertama itu ada farming, yaitu peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Kemudian distribusi pupuk secara merata, perbaikan irigasi, melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya dan mempersiapkan sarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Nah, adik-adik, dari pemaparan materi di atas dapat diketahui bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki dua sektor yang sangat potensial di bidang ekonomi, yaitu ada di sektor maritim dan sektor agrikultur. Namun pada kenyataannya sampai saat ini kedua sektor tersebut masih belum dapat berkembang secara optimal.